Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Syurutul qudwati, adapun syarat-syarat bermakmun. Syurutul qudwati, adapun syarat-syarat bermakmum, iku ahada asyara, ada 11. Apa saja? Allah ya'lama, yang pertama hendaknya tidak tahu sopo makmum. Allah ya'lama, hendaknya tidak tahu siapa si makmum, tidak tahu butlana sholati imamihi, ing batalnya solatnya imamnya makmum. Batalnya solatnya imamnya si makmum, bihadasin, sebab hadas, au ghairihi, atau selainnya hadas. Si makmum tidak boleh tahu kalau imamnya batal ya. Kalau seandainya tahu maka batal solatnya, batal jamaahnya, harus tidak tahu ya. Wa alla yataqida, dan yang kedua tidak meyakini siapa si makmum. Wa alla yataqida, dan tidak meyakini siapa si makmum, tidak meyakini wujuba qadaiha, ing wajib mengqadha salat, wujuba qadaiha, ing wajib mengqadha salat, alaihi, terhadap si imam. Yang kedua, si makmum berkeyakinan, tidak boleh berkeyakinan kalau si imam wajib qadha salat. Nah, ini salah satu adab juga ya. Kita tidak boleh suudon dengan imam ya. Selagi kita tidak benar-benar tahu si imam batal, tetap salat sah. Ya, selagi tidak benar-benar tahu ya. Makanya imam si salat bermakmum, satu, tidak boleh tahu imam batal ya. Yang kedua, tidak boleh meyakini imam wajib qadha. Berarti si imam ini sholatnya tidak sah sehingga nanti wajib qadha. Tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Kalau kita suudon pun ya, berkeyakinan seperti itu, menyangka saja itu sudah nanti batal. Jadi ketika kita tidak tahu jelas-jelas imam batal, kita positive thinking saja. Justru positive thinking itu yang membuat kita sah ya. Wa alla yakuna, dan yang ketiga hendaknya tidak ada sopo si imam, iku makmuman, si makmum ya. Kita tidak boleh berimam kepada imam yang makmum. Sebenarnya dia makmum malah kita imami, kan tidak boleh. Walau umian, dan hendaknya tidak ada sopo si imam, iku umian, aila yakuna umian, dan hendaknya tidak ada si imam, iku umian, imam yang umi atau yang merusak bacaan ya, umi ya. Wa alla yataqaddama, dan syarat selanjutnya tidak mendahului sopo si makmum, alaihi, terhadap imam, mendahului atau mendepani ya. Fil mauqifi, pada tempat ya, pada tempat posisi berdirinya tidak boleh di depannya si imam, tidak boleh. Kalau seandainya sama sejajar, makruh ya. Sunahnya kalau berdua ya di belakangnya sedikit ya. Kalau sama itu masih sah tapi makruh. Kalau di bawahnya sedikit itu sunahnya ya. Yang dihitung adalah bukan bagian depan tapi tumitnya ya. Walaupun yang si makmum kakinya besar ya, misalkan jempolnya di atas jempolnya imam, tapi yang penting lututnya yang bagian bawah itu, belakang itu lebih mundur, itu dah sah ya. Wa ayya'lama, dan hendaknya mengetahui siapa si makmum. Wa ayya'lama, dan hendaknya mengetahui siapa si makmum, mengetahui intiqalati imamihi, ing pindah-pindahnya imamnya makmum, ing berpindah-pindahnya ya. Ketika Allahu Akbar ngerti, tahu lagi ruku, sami Allahu liman hamidah, tahu kalau lagi didal ya. Baik tahunya secara langsung atau dari makmum belakang depannya, atau dari media, misalkan suara pengeras suara ya, itu harus tahu ya. Wa ayyalama, dan hendaknya harus tahu siapa si makmum, tahu intiqalati imamihi, ing berpindah-pindahnya si imamnya makmum, berpindah gerakan maksudnya.
Wa yajtami'a dan hendaknya berkumpul siapa makmum dan imam. Ini aslinya yajtami'ani ya. Ini nasabnya membuang nun ya, karena ini termasuk af'alul khamsah. Wa yajtami'ani dan hendaknya berkumpul siapa si makmum dan imam fi masjidin pada masjid, fi masjidin pada satu masjid, au fi salasimi'ati dira'in atau masih dalam 300 dirok. Apanya takriban kira-kiranya takriban di dalam kira-kiranya takriban doraf ya, takriban di dalam kira-kiranya, harus satu masjid atau di luar masjid tapi tidak melebihi 300 dirok, masih dalam 500 dirok 300 dirok ya, masih dalam 300 dirok ya. Satu dirok itu satu lengan ya, berarti 300 lengan. Jaraknya tidak boleh lebih dari 300 lengan. Kalau misalkan si imam di masjid, si makmumnya di luar masjid, harus tidak lebih dari 300 dirok. Wa ayyan wiya dan hendaknya berniat siapa si makmum niat al-qudwatah ing mengikuti. Wa ayyan wiya dan hendaknya niat siapa si makmum niat al-qudwata ing mengikuti awil jama'ata atau niat ing jamaah. Usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala, misalkan itu. Usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala. Wa yatawafaqu dan hendaknya cocok sama. Wa yatawafaqu dan hendaknya cocok apa nadmu sholatiha runtutan sholat, apa nadmu sholatihima runtutan sholatnya si imam dan makmum, harus cocok ya, hendaknya harus cocok ya. Ketika ruku ya ruku sama-sama ruku, sujud ya sama-sama sujud, itu namanya runtutannya sama ya. Si imam sedang mengerjakan rakaat kedua ya, makmum ikut rakaat kedua walaupun masbuk ya, walaupun pada saat itu si makmum rakaat pertama ya, tapi harus tetap mengikuti gerakannya imam. Harus runtutan sholatnya harus sama, harus ngepasi dengan si imamnya. Wa yatawafaqu dan hendaknya cocok apa nadmu sholatihima runtutan sholatnya makmum dan imam. Wa alla yukhalifahu dan hendaknya tidak berbeda sopo makmum hu ing imam. Wa alla yukhalifahu dan hendaknya tidak berbeda sapa makmum hu ing imam fi sunnatin pada kesunahan. Sifatnya sunnatin fakhisatil mukhalafati kang elek perbedaannya, kang buruk perbedaannya. Tidak boleh berbeda antara si makmum dan imam. Dalam kesunahan juga tidak ya, apalagi fardu ya. Sunahan itu juga tidak boleh berbeda. Tapi ada perbedaan yang jelek. Misalkan contoh yang jelek itu si imam tahiyat awal mentang-mentang sunah, si makmum tidak mau tahiyat awal. Itu termasuk berbeda dalam sunah tapi yang buruk. Itu bisa merusak jamaah, batal jamaahnya. Tapi ada perbedaan yang sampai tidak buruk ya. Misalkan si imam angkat tangan takbir Allahu Akbar, angkat tangan, si makmum enggak, itu sunnah ya. Tapi perbedaannya itu tidak jelek, tidak dianggap jelek ya. Jadi ada yang perbedaan yang dianggap jelek, ada yang enggak. Yang dianggap jelek salah satunya tahiyat awal ya. Atau sujud tilawah. Nah, misalkan si imam sujud tilawah, si makmum kok enggak, padahal itu sunnah ya. Nah, itu perbedaan yang merusak, perbedaan yang buruk yang bisa merusak jamaah. Tapi perbedaan mesti sholat yang si imam angkat tangan, si imam baca tasbih, si makmum enggak, itu tidak masalah. Wa ayla yukhalifahu dan hendaknya tidak berbeda sapa makmum hu ing imam fi sunnatin pada dalam kesunatan. Sifat sunnatin fakhisyatil mukhalafati kang buruk perbedaannya, kang jelek perbedaannya. Wa ayyutabi'ahu dan hendaknya mengikuti sapa makmum hu ing imam. Wa ayyutabi'ahu hendaknya mengikuti sapa makmum hu ing imam. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari penjelasan susunan kalimahnya, faslun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, taqdiruhu hada ay hada faslun. Syurutul qudwati, syurut menjadi mubtada rafa dengan dhammah, dia berupa jamak taksir sartun sartoni syurutun.
Lalu dia tidak ditanwin karena akan dimudhofkan, digandengkan ke al-qudwati. Al-qudwati mudhof ilaih wajib dibaca jar. Ahada asyara menjadi khobar dari lafal syurut. Khobarnya berupa lafal ahada asyara mabni ya, mabni fathah, tapi dia punya mahal rofa karena menjadi khobar. Alla ya'lama menjadi badal dari ahad ya. Ahad ini mahal rofa, jadi alla ya'lama juga dia mahalnya rofa, tapi secara lafal dia nasub karena fi'il mudhari'nya kemasukan an. Alla ya'lama dari fi'il madhi alima ya'lamu. Alima ya'lamu kemasukan an, fi'il mudhari'nya menjadi nasub ya'lama ya. Itu fi'il mudhari' nasub karena kemasukan an. An adalah amil yang menasubkan, membuat fi'il mudhari' menjadi nasub. La-nya la nafi yang membuat kalimat menjadi negatif ya. Jadi la ya'lama tadinya tahu, kemasukan la menjadi tidak tahu ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa kembali kepada man, makmum. Man atau si makmum. Butlana sholati imami, butlana maf'ul bih ya. Ini maf'ul bih atau objek dari ya'lam. Dia maf'ul bih, ini dibaca nasab dengan fathah, tidak ditanwin karena akan digandengkan ke sholati. Sholati mudhof ilaih wajib dibaca jar. Sholati juga selain dia mudhof ilaih, dia juga mudhof, akan digandengkan lagi ke lafal imami. Imami mudhof ilaih dibaca jar. Dia juga mudhof lagi, akan digandengkan lagi ke domir hi. Domir hi mudhof ilaih mahal jar. Bi hadasin bi harfu jar, hadasin majur karena kemasukan huruf jar ba. Au khairihi, au ngatof ke hadasin, khairi ya, ini ngatof ke hadasin, au huruf ngatofnya khairi maktuf ya, harus i'rabnya harus sesuai dengan yang diikuti, yaitu maktuf ngalaihnya hadasin ya, jadi dari khairi ya. Khairi dia juga mudhaf, akan digandengkan lagi ke domir hi mudhaf ilaih mahal jar. Wala ya'taqida ini ngatof ke ya lama yang di atas, sama persis fi'il mudhari' kemasukan an menjadi nasab dari fi'il madhi i'taqada ya'taqidu, artinya ya'taqidu rafa, kemasukan an menjadi ayya'taqida ya. Ini fi'il mudhari' nasab dengan fathah, kemasukan an. Fa'ilnya huwa kembali kepada makmum. Wujuba qada'iha, wujuba maf'ul bih, sama seperti butlan tadi ya, maf'ul bih nasab dengan fathah, tidak ditanwin karena digandengkan lagi ke qada'i. Qada'i itu mudhof ilaih wajib dibaca jar, itu juga mudhof, akan digandengkan lagi, makanya tidak ditanwin, digandengkan lagi ke domir ha mudhof ilaih mahal jar domir ha-nya. Alaihi ala harfu jar, hi majrur, kemasukan huruf jar ala majrur, jar secara mahal saja, domirnya kembali kepada imam ya. Qadaiha tadi hanya kembali kepada sholat ya, wajib mengqadai sholat haknya. Alaihi hi-nya kembali kepada imam. Wa alla yakuna ini seperti yang atas juga, ya taqida ya lama, alla yakuna fi'il mudhari' juga dari fi'il madhi kana yakunu, kemasukan an menjadi yakuna, kemasukan la nafi juga, jadi kalimatnya negatif ya, tidak ada itu ya. Lalu fa'ilnya kembali kepada mana? Tidak ada sopo imam. Nah ini fa'ilnya kembali kepada imam. Ini memang harus paham konteksnya juga, konteks kalimahnya ya. Ini kalau fa'ilnya makmum nanti tidak pas maknanya, tidak pas artinya. Jadi memang perlu kita tahu kembalinya kemana, atau ini sesuanya digandengkan kemana. Yaitu untuk mendapatkan kepengetahuan itu harus punya dzok, rasa ya, perasa untuk membaca kitab. Untuk mendapatkan perasa tentunya harus sering membaca ya. Tidak akan bisa orang merasakan kalau tidak sering membaca kitab. Merasakan kembalinya suatu dhamir, merasakan kembalinya atau merasakan ini harusnya kembali kemana, itu harus punya dzok atau harus sering membaca kitab. Ala yakuna fil mudhari' nasab karena kemasukan an, fa'ilnya huwa kembali kepada imam, makmuman. Itu khobar dari kana ya, karena punya fa'il, punya khobarnya, karena baca nasab, makmuman nasab dengan fathah. Wala umiyan, wala hatof ya, huruf ngatof. Umiyan ini ngatof ke makmuman ya, la-nya untuk kalimat negatif saja, la na'fi menegatifkan kalimat. Umiyan ngatof ke makmuman, sama-sama dibaca nasab. Wa alla yataqaddama, ngatof ke yang pertama itu alla ya'lama, sama ya,
Ini dari fi'il madi, taqaddama yataqaddamu. Aslinya yataqaddamu, kemasukan an menjadi yataqaddama. Fi'il mudhari nasab karena kemasukan an, fa'ilnya domir yang huwa kembali kepada makmum. Alaihi ala harfu jarhi, majrur karena kemasukan ala, majrur secara mahal saja. Hi-nya domirnya kembali kepada imam. Fil mauqifi fi harfu jar, al mauqifi majrur kebaca jar karena kemasukan fi. Wa ayya'lama, ini juga masih ngatof ya sama, cuma ini fi'il mudhari'nya nasab tapi tanpa huruf nafi ya, jadi dia kalimat positif. Ya'lama ya, dari alima ya'lamu, kemasukan an menjadi ya'lama. Fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir huwa kembali kepada makmum. Intiqalati imamihi, intiqalati maf'ul bih-nya ya, ini ya maf'ul bih atau objeknya dari ya'lama. Intiqalati ini nasab dia ya, nasabnya dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim nasab dia tandanya dengan kasroh ya. Intiqalati ya, walaupun kasroh ini tapi nasab ya. Lalu intiqalati juga mudhaf digandengkan ke imami. Imami mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Imami juga mudhaf lagi akan digandengkan lagi ke dhamir hi mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Wa yastami'a, ini ngatof lagi sama ke al ya, ke yang pertama ya lama yang pertama. Dia ayajtami'a fil mudhari' yang dibaca nasab dengan membuang nun karena dia berupa af'alul khamsah ya, af'al mudhari' yang bertemu domir tasniyah ya. Aslinya yajtami'ani ya, yajtami'ani itu fi'il mudhari' yang rofa, af'alul khamsah rofa yajtami'ani. Kalau nasab kemasukan an menjadi ayyajtami'a, nunnya dibuang. Nah, ini rofa'nya membuang nun. Kalau af'alul khamsah dia ditandai rofa, tanda rofa'nya dengan membuang nun, ayyajtami'a ya. Fi'il mudhari' yang nasab dengan membuang nun karena kemasukan an, dia fa'ilnya domir huma kembali kepada makmum dan imam. Fi masjidin, fi harfujar masjidin majrur dibaca jar karena kemasukan fi. Au fi salasimi'ati dira'in, au fi ngatof ya ke fi masjidin, fi huruf jar, salasimi'atin ya, itu adalah majrurnya dibaca jar karena kemasukan fi ya, salasimi'atin, salasi ya. Salasi mudhaf digandengkan ke lafal mi'ati ya, mi'ati juga mudhaf ilaih. Juga mi'ati selain jadi mudhaf ilaih mudhaf lagi ke dira'in. Nah, dira'in mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Itu ada beberapa kalimat, au satu, fi satu, salasi satu, mi'ati satu, dira'in satu lagi. Itu banyak kalimat yang dimudhafkan terus. Takriban ini dorof ya, dorof mabni fathah, takriban ya, di dalam kira-kiranya. Dibaca dorof itu dibaca nasab ya, dibaca nasab dengan mengira-kirakan maknanya fi, ada makna ing dalam, ada makna di dalam ya. Takriban dalam kira-kiranya. Wa yanwinya masih ngatof ke yang pertama ala ya'lamah, dia fi'il mudhari' juga dibaca nasab karena kemasukan an. Jadi fi'il madhi nawa yanwi ya, kalau fi'il mudhari', kalau nasab dia fathahnya terlihat, nah yanwiya. Kalau rofa dia yanwi, takdirnya yanwiyu. Tapi kalau nasab dia terlihat harokatnya, yanwiya, nawa yanwi, yanwiya. Nah, itu kemasukan an jadi nasab, nasabnya dengan fathah yang terlihat. Fa'ilnya domir mustatir kembali kepada makmum. Qudwata, al-qudwata maf'ul bih dari yanwiya, nasab dengan fathah. Awil jama'ata ngatof ke al-qudwata, sama-sama dibaca nasab. Wa ayyatawafaqo, tafaqo ngatof ke yang pertama ya ala ya lama, itu fi'il mudhari' sama ya dibaca nasab karena kemasukan an. Dari fi'il madhi tawafaqo yatawafaqu, tawafaqo yatawafaqu, tafa'ala yatafa'alu, kemasukan an menjadi yatawafaqu ya, nasab karena kemasukan an, nasabnya dengan fathah. Nadmu ini fa'ilnya, nadmu sholatihima, nadmu fa'il dari yatawafaqo, nadmu rofa karena menjadi fa'il, dia mudhaf digandengkan sholati, sholati mudhaf ilaih wajib dibaca jar, dia juga mudhaf lagi digandengkan lagi domir hima, mudhaf ilaih mahal jar. Wa alla yukhalifahu, ini fil mudhari' juga nasab karena kemasukan an, khalafa yukhalifu, kemasukan an menjadi yukhalifa. Fa'ilnya domir mustatir kembali kepada makmum. Hu-nya yaitu mahal nasab ya karena menjadi maf'ul bih kembali kepada imam. Ay yukhalifa makmum hu ing imam, itu ya.
yukhalifa fil mudhari nasab kemasukan an, dia fa'ilnya domir mustatir kembali ke makmum, lalu hu maf'ul bih dia mahal nasab karena menjadi maf'ul bih, domirnya kembali kepada imam. Fi sunnatin, fi harfu jar sunnatin majrur masukkan fi. Fa khysyatil mukhalafati nunjinaat sifat dari sunnatin ya, sunnatin sifatnya sunnatin, fahisyati ya dibaca jar sama seperti sunnatin. Rajul mudhaf akan dimudhafkan digandengkan ke mukhalafati, mukhalati mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wa alla wa ayyutabi'ahu, ini ngatuf ke yang pertama, ini syarat yang terakhir. Wa ayyutabi'ahu fil mudhari yang nasab kemasukan an, ini positif ya, tidak ada la-nya. Dari fi'il madi taba'a yutabi'u fa'ala yufa'ilu. Nah ya, yutabi'u aslinya, tapi kemasukan an menjadi yutabi'a ya, kemasukan nasab dengan fathah, dia fa'ilnya domir mustatir kembali kepada makmum, hu maf'ul bih mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dia harus nasab ya, tapi secara mahal, dan dia domirnya kembali kepada imam. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga penjelasan dari fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat bermakmum. Syarat-syarat menjadi makmum ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aghrihi. Yang pertama, tidak boleh tahu kalau si imamnya batal, baik batal sebab hadas atau sebab yang lain. Harus tidak tahu ya. Kalau tahu imamnya batal ya otomatis batal si makmumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak boleh meyakini si imam itu akan mengqadha salatnya. Berarti dia tidak sah salatnya, terus dia nanti harus mengqadha. Tidak boleh ya. Kalau meyakini seperti itu, maka batal salatnya. Nah, tidak boleh meyakini bahwa imam salatnya wajib diqadha. Tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, wa ayyakuna ma'muman wala ummiyan, dan tidak boleh imamnya seorang makmum, tidak boleh. Imam ya harus imam, tidak boleh imam seorang makmum. Orang dia lagi makmum kok kita tidak makmum kepada dia, tidak boleh. Kita harus bermakmum kepada yang sholat sendirian atau dia menjadi imam. Wala ummiyan, dan juga tidak boleh bermakmum kepada yang ummi. Ini bagi qori ya, bagi orang yang bacaannya bagus, tidak sah bermakmum kepada imam yang bacaannya buruk atau merusak bacaan sholat. Lalu selanjutnya, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif, tidak boleh mendahului atau lebih maju daripada si imam dalam tempatnya ya. Artinya si makmum ini ya harus di belakang imam, tidak boleh makmum di depan imam. Kalau masih sejajar masih makruh ya. Kalau sudah lebih depan itu sudah batal. Wa alla ya'lam wa ayya'lama intiqalati imamihi, harus mengetahui gerakan pindah-pindahnya si imam. Imam lagi rukuk tahu, imam lagi sujud tahu, imam lagi i'tidal tahu ya. Taunya bisa dengan pengeras suara, atau bisa melihat, atau bisa dengan makmum yang di depannya. Yang penting tahu gerakan-gerakan perpindahan gerakan dari si imam tersebut. Lalu yajtami'a fi masjidin aw fi salami simi'ati dira'in takriban, harus berkumpul pada satu masjid ya. Misalkan imamnya di depan masjid, di depan imam, makmumnya di belakang, siapa ndak ya boleh, yang penting sudah, yang penting dia tahu gerakannya imam ya. Bisa dengan mendengar karena keras misalkan. Kalau dalam satu masjid itu bebas, dimanapun tempatnya boleh. Kedua itu dimanapun tempatnya. Tapi kalau ya imamnya di masjid, makmumnya di luar, ini yang di luar itu tidak boleh lebih dari 300 tiro. Artinya 300, satu tiro itu satu lengan ya, satu tiro. Kecuali kalau ada robitnya, atau kecuali bersambung terus ya. Jadi 1 kilometer, kalau 1 kilometer dari masjid kalau masih sambung imamnya, makmumnya banyak, tumpuk-tumpuk, itu enggak apa-apa. Ini 300 tiro ini kalau seandainya hanya satu imam satu makmum ya, artinya tidak ada penghubung, tidak ada robit, tidak ada makmum yang lain. Ini tidak boleh lebih dari 300 tiro. Kalau di luar masjid imam, takriban kira-kiranya 300 tiro itu. Lalu saat selanjutnya, wa ayyin imam maqud pada awil jama'atah, si makmum harus berniat ya. Nawait usolli fardul maghribi makmuman lillahi ta'ala, misalkan harus ada niat kita mengikuti makmuman. Wa ayyatawafaqu nadmu sholatiha
wa alla yukhalifahu fi sunnatin fasikhatil mukhalafati. Harus cocok antara rututan sholat si makmum dan imam ya, tidak boleh selang-seling ya. Imam lagi rakaat kedua, si makmum rakaat ke-1 misalkan, itu tidak boleh. Harus runtutan sholatannya harus sama dengan si imam, mengikuti imam ya. Harus mengikuti imam. Imam sedang rakaat ketiga berarti tidak ada tahiyat awal langsung berdiri, ya kita harus ikut. Tidak berpatokan kepada makmum tapi kepada si imam. Sehingga ada syarat wa alla yukhalifahu fi sunnatin fakhisyatin mukhalafah ya. Makanya tidak boleh sampai ada perbedaan yang buruk dalam melakukan sunnah ya. Seperti imamnya tahiyat awal, mentang-mentang sunnah tidak mau tahiyat awal. Itu perbedaan, imam tahiyat awal, si makmum tidak. Itu perbedaan, tapi perbedaan yang buruk, maka pada kesunahan maka itu batal. Kecuali perbedaan kesunahan pada yang tidak dianggap buruk, misalkan seperti si imam angkat tangan, si makmum tidak. Itu kan melakukan kesunahan, tapi kesunahan yang ketika berbeda tidak dianggap buruk. Kecil lah, masih perbedaan yang kecil. Nah, kalau yang perbedaan yang besar, yang buruk itu membatalkan. Saat yang terakhir wa ayyutabi'ahu, dan hendaknya si makmum selalu mengikuti si imamnya, mengikuti setiap gerakannya. Bacaan sedang baca Fatihah, sedang baca tahiyat itu harus selaras dengan si imamnya. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.